Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusi Harari, NPM 5019173 dari kelas 4E Prodi PGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai elemen kurikulum 2013. Ada pokok-pokok bahasan yang akan saya bahas kali ini, yaitu yang pertama, standar proses, dan yang kedua, standar penilaian. Standar adalah suatu norma atau persyaratan yang biasanya berupa suatu dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa atau teknis yang seragam. Proses adalah serangkaian kegiatan yang diupayakan kepada sekolah bagi kepentingan sekolahnya. Berdasarkan Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013, standar proses dijabarkan sebagai suatu kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL. Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah Indonesia. Standar proses berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal, baik pada sistem paket maupun sistem kredit semester. Standar proses meliputi 3 tahapan untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien, yaitu yang pertama, perencanaan proses pembelajaran sesuai dengan Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi lulusan atau SKL, kompetensi dasar atau KD, indikator pencapaian kompetensi, penilaian hasil belajar, tujuan pembelajaran, dan sumber belajar. Tahap yang kedua yaitu penilaian hasil dan proses pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik yang menilai kesiapan siswa, proses dan hasil belajar siswa secara utuh. Hasil penilaian otentik dapat digunakan oleh guru untuk merencanakan program perbaikan atau remedial, pengayaan atau pelayanan konseling. Dan tahapan yang ketiga atau yang terakhir yaitu pengawasan proses pembelajaran. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Pengawasan. Pada kurikulum yang diterapkan di sekolah, masing-masing mempunyai standar nasional pendidikan, yaitu salah satunya ialah standar penilaian. Standar penilaian berfungsi untuk mengetahui hasil belajar dan prestasi siswa dan menentukan apakah siswa mengalami peningkatan atau tidak dalam bidang akademik maupun non-akademik. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Ada 9 prinsip penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, yaitu yang pertama, sahih, yang berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Prinsip yang kedua yaitu objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Prinsip yang ketiga yaitu adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. Prinsip yang keempat yaitu terpadu, berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima, terbuka, berarti proses penilaian dan kriteria penilaian diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Prinsip yang keenam yaitu menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi. Prinsip yang ketujuh yaitu sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Prinsip yang kedelapan yaitu beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Dan prinsip yang kesembilan yaitu akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik. Yang kedua, teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktek atau tes kinerja. Yang ketiga, teknik observasi atau pengamatan. Yang keempat, teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok. Yang kelima,
Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik untuk memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa. Yang keenam, instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk ujian sekolah atau. Yang ketujuh, instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk ujian nasional. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik, serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk ujian nasional atau UN yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.